Bagas adalah pemuda pendiam dari keluarga terkaya di daerahnya. Ayahnya pemilik perusahaan kelapa sawit yang terbesar. Dia anak tunggal yang selalu dimanja keluarganya. Saat kelulusan sekolahnya, dia dan teman-teman sekolahnya kemah di gunung. Di gunung, Bagas seperti biasa penyendiri saat selesai tugas. 2 malam berikutnya Bagas dapat tugas jaga bertiga. Obrolan demi obrolan Bagas mulai jenuh dan izin buang air kecil. Berjalan-jalan nyari spot buat lepas hajat, namun saat selesai dia berbalik badan dan melihat di belakangnya kenapa gelap. Tidak nampak cahaya kemah teman-temannya. Hanya berbekal senter kecil dia berjalan melewati jalan setapak yang telah dia lewati, tapi tetap gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun dari kemah teman-temannya. Dia mulai panik dan ketakutan. Apakah dia sekarang tersesat? Lalu dia membuka ponselnya untuk memberitahu dia tersesat, tapi anehnya ponselnya tidak ada sinyal apapun. Tangan Bagas gemetar hebat saat layar ponselnya hanya menampilkan tulisan, "Tidak ada layanan," yang menyala redup. Ia mencoba menekan tombol panggil berkali-kali, membuka daftar kontak ayah, ibunya, bahkan teman sekelompoknya, tetap saja tidak ada satupun sinyal yang muncul. Angin gunung malam itu berhembus lebih kencang dari sebelumnya, menyapu dedaunan kering yang berdesi seperti bisikan orang yang mengikuti di belakangnya. "Kawan. Rian. Bima," serunya sekuat tenaga. Suaranya pecah di antara pepohonan, teredam tebalnya kabut yang tiba-tiba merayap turun. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali padanya, seolah gunung ini menelan setiap kata yang ia ucapkan. Senter kecil di tangannya mulai meredup. Cahaya kuning pucatnya hanya sanggup menyinari jarak 2-3 langkah ke depan, membuat bayang-bayang batang pohon tampak seperti sosok raksasa yang sedang membungkuk mengawasinya. Ia mencoba mengingat jalan yang dilaluinya tadi. Ada pohon beringin berakar menjulang, batu besar berlumut, dan aliran air kecil di sisi kanan jalan. Tapi sekarang, semuanya tampak sama persis. Tidak ada tanda yang ia kenali. Langkahnya terasa berat, lututnya lemas. Sepatu gunung yang selalu dibelikan ayahnya merek termahal sekalipun terasa tidak berguna di tanah yang licin berembun. Setiap beberapa langkah ia berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, berharap melihat secercah cahaya lampu kemah atau mendengar suara tawa teman-temannya. Tapi kegelapan itu seolah tak berujung, melingkupinya rapat seperti kain kafan. "Ayah. Ibu." Isaknya pelan, air mata mulai menggenang di mata. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah merasakan kesepian seperti ini. Selalu ada orang yang melayani keinginannya, selalu ada orang yang menjaganya dari bahaya. Jika ia tersesat, siapa yang akan mencarinya? Apakah teman-temannya sudah menyadari ia hilang? Atau mereka mengira ia sudah kembali ke tenda dan tidur? Tiba-tiba ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat. "Jika dalam kesulitan, jangan lupa bersandar pada Allah, nak. Manusia berencana, tapi Allah yang menentukan jalan pulangmu." Bagas menekan punggungnya ke batang pohon yang dingin, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Ia memejamkan mata, lalu mengangkat kedua tangannya yang dingin dan berkeringat. "Ya Allah, hamba takut, hamba tidak tahu harus kemana. Tolong hamba, berikan hamba jalan yang benar." Doanya dengan suara bergetar. Saat ia membuka mata kembali, cahaya senternya tiba-tiba memantulkan sesuatu yang berkilau di kejauhan. Bukan cahaya lampu, melainkan pantulan lembut di permukaan air. Dan di sela hembusan angin, samar-samar terdengar suara aliran air yang lebih besar dari sungai kecil yang ia lewati tadi. Itu suara air sungai yang lebih lebar. Bukankah menurut peta, aliran sungai di gunung ini bermuara ke jalur pendakian utama? Apakah itu petunjuk? Atau hanya ilusi karena ketakutannya? Bagas menelan ludah. Ia tahu ia tidak bisa diam di sini selamanya. Dengan napas dalam, ia memeluk erat senternya, lalu melangkah perlahan ke arah suara air itu. Semakin ia melangkah, suara gemuruh air semakin jelas membelah kesunyian malam. Tanah di bawah kakinya kini semakin lembab, akar pepohonan semakin jarang terlihat, tanda ia mendekati aliran air yang lebih besar. Tiba-tiba, senter kecilnya menyorot permukaan air yang berkilau gelap. Sebuah sungai lebar, arusnya tenang namun dalam, membelah hutan seperti pita hitam perak. Tepat di tepian sungai, berdiri sesosok pria tua. Ia tidak memegang lampu, tidak juga terlihat kedinginan meski hanya mengenakan baju batik lusuh dan sarung kain kasar. Rambut serta jenggotnya memutih seluruhnya, namun matanya menatap tajam namun lembut ke arah Bagas, seolah sudah menunggunya sejak lama. "Hai, nak. Kenapa sendirian di jam begini?" Suaranya berat namun menenangkan, seperti air sungai yang mengalir perlahan.
Bagas terlonjak mundur, napasnya tercekat. Pak saya tersesat. Teman-teman saya berkemah di atas sana, tapi tidak ada cahaya sama sekali. Ponsel saya juga tidak ada sinyal. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah seberang sungai. Kau lihat jalan setapak yang kau kira tadi? Itu bukan jalan ke perkemahanmu. Itu jalan menuju hutan lindung yang sudah ditutup puluhan tahun. Kabut malam di gunung ini sering memutarbalikkan mata dan pikiran manusia. Ia melangkah mendekat, lalu menunjuk tangan Bagas yang masih mencengkeram erat ponsel mahal miliknya. Benda itu tidak akan berguna di sini. Di tempat ini, tidak ada kekayaan ayahmu, tidak ada pelayan yang siap menuruti setiap kata-katamu. Di sini hanya ada kau, alam, dan Tuhan yang menciptakannya. Bagas terdiam, pipinya memerah karena malu. Sepanjang hidupnya, belum pernah ada orang yang bicara seperti itu padanya. Semua orang selalu menyapanya dengan sopan, memuji kekayaan keluarganya, tidak ada yang berani menegurnya begitu jujur. Duduklah dulu, ajak pria tua itu, menepuk batu datar di tepi sungai. Kau lapar? Atau haus? Tanpa menunggu jawaban, ia menyodorkan sebungkus singkong rebus dan labu air dari dalam tas anyaman di pinggangnya. Rasanya sederhana, tidak ada bumbu mahal seperti makanan yang biasa disajikan di meja makan rumahnya. Namun saat Bagas menelan suapan pertama, rasanya jauh lebih nikmat dari hidangan manapun yang pernah ia makan. Siapa nama Bapak? Tanyanya pelan setelah merasa sedikit tenang. Panggil saja saya Kakek Surya. Saya menjaga hutan ini sejak sebelum kau lahir, jawabnya sambil menatap ke arah sungai. Ayahmu mungkin menguasai ribuan hektar kebun kelapa sawit di dataran rendah sana. Tapi hutan ini, sungai ini, udara yang kau hirup sekarang, tidak ada satupun yang bisa dibeli dengan uang, nak. Kadang Tuhan membiarkan kau tersesat, bukan untuk mencelakaimu, tapi agar kau akhirnya menemukan jalan pulang ke dirimu sendiri. Mata Bagas terbelalak. Bagaimana kakek ini tahu tentang ayahnya? Belum sempat ia bertanya lebih lanjut, samar-samar terdengar suara teriakan nama dirinya dari kejauhan. Cahaya lampu sorot mulai menembus kabut di atas bukit. Bagas! Bagas, di mana kau? Itu suara Rian, diikuti suara panik teman-teman lainnya. Kakek Surya tersenyum lagi, lalu menunjuk jalur kecil di sebelah kanan. Ikuti jalan ini 5 menit lagi, kau akan bertemu mereka. Ingatlah pesan saya, tidak semua yang berkilau itu berharga, dan tidak semua jalan yang terlihat lurus adalah jalan yang benar. Saat Bagas berbalik untuk berterima kasih dan mengajak kakek ikut bersamanya, sosok pria tua itu sudah menghilang. Tidak ada jejak kaki di tanah basah, tidak ada suara langkah yang menjauh. Hanya tersisa bau wangi kayu manis dan daun.